untuk sanya atau lengkapnya keterangan itu kan bukan berdiri sendiri dari rangkaian. Oh, setelah katakanlah Pak Jokowi jadi saksi, dia tidak mengalami, tidak melihat peristiwa itu. Tapi kan ada orang lain memberi gambaran bahwa ternyata mengarah ke Roy. Jadi oke, Pak Jokowi tidak tahu Roy berbuat. Tapi bukan berarti bebas. Kembali kepada masalah Roy ini, jangan terlalu pede bahwa Pak Jokowi tidak tahu lalu tidak terbukti. Bukan begitu. Nah, lalu yang mengatakan palsu kan Roy. Ini kan sudah mereka sepertinya mau pecah toh. Jadi secara otoritas, kalau kita bicara, sebenarnya perkara ini dari awal harusnya sudah dihentikan. Karena yang paling berkepentingan adalah UGM. Nah, soal saksi itu kan ini jadi problem juga di perkara ini kan Om. Ya. Karena misalnya tentang undang-undang ITE. Walaupun saya tidak mendengar ada itu dari Dr. Tifa, tapi dari Roy kemarin persoalkan siapa saksinya kalau tentang 32 itu bahwa Roy melakukan manipulasi, mengubah dan lain-lain itu. Begini, kita harus bedakan bahwa dalam KUHP itu rumusannya sudah jelas. Seseorang disebut sebagai saksi apabila ia melihat peristiwa, mengalami peristiwa, atau mendengar langsung. Itu rumusan saksi. Itu namanya saksi fakta. Tetapi yang dipersoalkan misalnya, saksi itu tidak melihat peristiwa Roy atau orang itu berbuat. Tetapi karena dia ahli IT, maka dia membuka data, dia juga memenuhi syarat sebagai saksi. Jadi saksi itu misalnya ada suatu peristiwa katakanlah perampokan. Ya memang di lokasi itu tidak ditemukan saksi. Tapi setelah peristiwa, ya si perampok itu menjual barangnya ke warung. Ya itu dia juga saksi. Walaupun dia tidak melihat peristiwa. Si perampok menjual hasil rampokannya di sebuah warung. Katakanlah dia merampok emas, dia datang ke toko emas. Maka pedagang atau penjaga toko emas itulah jadi saksi. Yang menerangkan bahwa ya kami tidak melihat peristiwanya, tapi dia menjual barang bukti di kita. Sudah memenuhi syarat sebagai saksi. Dia memenuhi syarat sebagai saksi apa? Ada barang buktinya, dia datang ke toko, dan pasti di toko ada CCTV. Ini loh gambar orangnya. Alat bukti. Itu bukti elektronik. Jadi sebenarnya kalau dipersoalkan bahwa saksi harus melihat, mendengar, mengalami peristiwa, itu masih semacam didebatkan. Itu boleh saja. Artinya ada saksi yang benar-benar melihat bahwa Roy katakanlah memalsukan atau apa. Nah, itu ya atau menggunakan data itu. Katakanlah itu tidak ada saksi orang yang melihat perbuatan dia. Tapi kan dari rangkaian-rangkaian itu akan ditemukan petunjuk yang dalam istilah KUHP sekarang itu masuk di kategori alat bukti pengamatan hakim. Boleh. Kalau di pelapor kan ada saksi pelapor. Ya, saksi pelapor itu, saksi pelapor itu artinya orang yang dirugikan. Kan begini. Kalau saksi pelapor itu bisa saja dia tidak melihat orang itu melakukan perbuatan. Tapi dia adalah korban dari suatu peristiwa. Boleh. Dia sebagai pelapor. Contoh, orang melapor tentang suatu pencurian. Saya tidak temukan pencurinya. Tapi barang saya hilang. Ia pelapor. Karena ketika melapor bahwa ada pencurian, mobil saya dicuri, saya tidak tahu pelakunya. Maka ketika membuat laporan itu dia akan melaporkan ada pencurian. Lalu terlapornya siapa? Polisi akan menulis bahwa masih dalam lidik. Boleh. Jadi kalau misalnya dipersoalkan lah yang ternyata Pak Jokowi sendiri tidak melihat karena dia mendapat informasi ini dari Pak Sarif misalnya. Katakanlah yang nama satu orang yang katakanlah yang upload segala macam itu. Enggak masalah. Karena korbannya kan Pak Jokowi, tetapi ada
katakanlah staf beliau yang mengupload atau apa, menginformasikan boleh. Tidak harus, ya seperti saya bilang tadi, orang melaporkan kehilangan, ada pencurian mobil. Yang melapor itu tidak tahu loh pencurinya siapa. Tapi korbannya dia. Korbannya dia, boleh. Dan orang yang melapor itu, dia karena sebagai korban, walaupun tidak tahu pelakunya. Lalu bagaimana menemukan pelakunya, itu adalah cara penyidik menyidik. Nggak masalah. Jadi misalnya Pak Jokowi, bisa saja pertanyaan dicecar, saudara tahu siapa yang melakukan? Tidak tahu. Itu bukan harus tahu. Misalnya di sidang itu, pengacara terdakwa mengatakan, apakah benar saudara saksi melihat Roy melakukan ini? Oh tidak. Kalau misalnya melihat, pertanyaan berubah lagi. Kapan, di mana, lalu ketika melihat dia melakukan perbuatan, sampai detail. Dia pakai baju apa, tanggal berapa. Tapi kalau dia tidak tahu, ya sudah. Tapi itu berarti keterangannya tidak valid, tidak sah. Tetap sah. Untuk sahnya atau lengkapnya keterangan itu kan bukan berdiri sendiri. Dari rangkaian, oh setelah katakanlah Pak Jokowi jadi saksi, dia tidak mengalami, tidak melihat peristiwa itu. Tapi kan ada orang lain memberi gambaran bahwa ternyata mengarah ke Roy. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi misalnya katakanlah Pak Jokowi tidak lalu tidak memenuhi syarat, masih tetap dirangkai-rangkai. Boleh. Dalam persidangan itu biasa. Itu masih dalam satu rangkaian. Masih dalam satu rangkaian. Sehingga hakim menyimpulkan, oke, Bapak ini tidak melihat. Tapi dia mengalami sampai di sini. Kan semua peristiwa itu, dalam peristiwa pidana itu, ada orang yang mengalami hanya sedikit. Ya kan? Tidak sepenuhnya sampai selesai. Contoh begini. Kasus pembunuhan. Pelakunya ada, tetapi orang yang melihat pembunuhan tidak ada. Tapi ada saksi yang menerangkan sejam sebelum orang itu meninggal, si pelaku itu beli pisau di saya. Dia hanya tahu orang ini beli pisau. Selesai. Sepotong itu. Sepotong itu aja. Benar Pak, tanggal sekian dia datang beli pisau di saya. 2 jam kemudian ada orang mati. Lalu ada saksi lain menerangkan, ya 5 menit setelah orang itu mati, baju Bapak ini berdarah-darah. Jadi tidak berdiri sendiri. Dan itu udah orang lain lagi. Orang lain lagi. Ya toh? Lalu, ya setelah baju ini Bapak berdarah-darah, ada orang lain lagi menerangkan bahwa saya menemukan baju yang berdarah-darah itu dibuang di sungai. Orang lain lagi. Baju orang ini. Jadi tidak masalah. Semua saksi boleh sepotong-sepotong. Tapi dari sepotong-sepotong itu dirangkai dengan sekian banyak orang. Yang saya bilang tadi. Ada saksi ketika ada orang dibunuh. Satu saksi menerangkan benar. Dia beli pisau di warung saya. Tahunya hanya itu. Bapak ini yang beli. Lalu malam-malam setelah ada kasus pembunuhan, ada temannya pelaku ini. Benar, dia datang ketemu saya, bajunya sudah berdarah. Nah, padahal dia juga tidak tahu pembunuhan. Tidak tahu pembunuhan. Lalu besok penyidik mengolah TKP, kebetulan di situ ada sungai dan ada pintu air di situ, ditemukan baju. Polisi akan tanya, benar nggak baju ini kamu lihat dia pakai waktu berdarah-darah? Lalu panggil tukang jual pisau, benar nggak kamu waktu dia beli baju pakai baju ini? Oh saya tidak ingat, tapi bisa dilihat di CCTV. Selesai. Jadi jangan terlalu mengatakan bahwa Bapak Jokowi tidak lihat lalu tidak jadi perkara. Enggak, bukan begitu. Ini gambaran proses persidangan. Simple sekali. Jadi Pak Jokowi tidak tahu Roy berbuat. Tapi bukan berarti bebas. Ya gambaran ilustrasi seperti tadi. Kasus pembunuhan, ada orang beli pisau, ketemu saksi lain baju berdarah-darah, ada orang lain lagi menemukan bajunya, lalu polisi mengumpulkan semua itu, panggil lagi yang punya warung yang beli pisau. Kamu tahu nggak dia pakai baju apa? Oh tidak ingat.
Tapi bisa nggak kamu buka CCTV kamu? Dibuka, oh baju yang ditemukan sebagai barang bukti sama dengan baju yang dia pakai. Mau lari kemana? Saya mengenai kasus pembunuhan seperti itu. Kita bilang klien kita jangan tipu lah. Saya pernah pegang kasus pembunuhan. Dia mau belok-belok, saya bilang kau jangan tipu. Saya nggak mau. Kau cerita yang benar supaya kita tahu jalan keluarnya. Gitu. Ya, berarti harus jujur dulu, benar. Iya, baru kita cari mau apakan cerita ini. keadilannya. Karena ya saya pernah pegang perkara kasus pembunuhan. Dia memang benar-benar bersalah. Tapi hebatnya pelaku ini, ketika istri korban tampil di sidang, saya tidak ajarin dia. Baru duduk di depan hakim untuk dia memberikan keterangan, terdakwa berdiri dan cium kaki. Dia kami tidak suruh. Dia cium kakinya, peluk dia, minta maaf. Baru orang tua pelaku menawarkan RJ. Dalam arti semacam santunan lah. Walaupun kasus pembunuhan itu tidak bisa RJ. Lalu ya ketemulah kalau almarhum ini kerja sekian tahun mungkin bisa beli rumah ya kita ganti. Itu ada. Jadi kalau kasus-kasus misalnya pembunuhan itu saya selalu menyarankan. Terakhir saya bilang satu kasus itu. Saya bilang kau cerita jujur dan saya tidak mendikte dia. Saya bilang hari ini agenda sidangnya istri korban jadi saksi. Walaupun dia tidak tahu peristiwanya. Tapi jadi korban deh. Iya. Begitu istrinya baru duduk. Dia duduk samping saya. Dia berdiri. Depan hakim. Dia cium kaki istrinya, peluk dia. Suasana sangat haru. Gitu loh. Semua orang. Ya udah kau sudah merasa menyesal segala macam. Ya nantilah kita bicara dengan keluarga. Dengan istri itu supaya. Ya bukan maksudnya menyogok atau apa. Tapi ya namanya dia kepala rumah tangga. Ya anak-anak masih kecil. Bahkan anaknya udah besar. Nanti kita istilahnya cari dia kerjaan di mana. Ya begitulah. Jadi kembali kepada bahwa Roy mengatakan pasti tidak terbukti. Bukan begitu. Katakanlah Bapak Jokowi tidak tahu. Ada rangkaian keterangan saksi. Ya. Itu proses pembuktiannya. Itu proses pembuktian dan buat para pengacara yang sudah bersidang mah keterangan saksi itu pasti sepenggal-sepenggal. Ya, karena kayak ngumpulin puzzle ini. Iya, dikumpulkan, disambung. Contoh kemarin, contoh begini. Ini kebetulan kemarin kita ikuti sidang yang kasus Matel di Kalibata, yang korbannya anak-anak kita toh. Ada saksi hanya menerangkan bahwa saya melihat korban tergeletak. Saya melihat ada orang datang, ambil kunci motor, lalu pukul korban. Selanjutnya saya tidak tahu. Ada juga saksi mengatakan setelah korban jatuh, suasana gaduh. Ada juga mengatakan, ya saya hanya mengangkat korban dengan ambulans ke rumah sakit. Artinya ketika peristiwa pokoknya orang dibunuh, ditendang, kan tidak tahu. Tapi ada petunjuk, rangkaiannya ada. Jadi sekali lagi, kembali kepada masalah Roy ini, jangan terlalu pede bahwa Pak Jokowi tidak tahu lalu tidak terbukti. Bukan begitu. Jadi memang KUHP memberi definisi syarat saksi itu orang yang harus melihat, mendengar, mengalami. Itu boleh. Tapi kalau dia sebagai korban kan dia tidak harus tahu peristiwa secara utuh. Mungkin tahunya sedikit. Tapi dia yang jadi korban. Betul. Boleh itu. Ya, nggak masalah itu. Ini clear banget ini penjelasannya. Clear, memang kita kan bersidang bukan setahun 2 tahun. Ya, berprakteknya udah lama dari tahun 86 masa nggak ngerti-ngerti. Oke, kemudian gini Om, saya minta sedikit pandangan Om tentang perjalanan kasus ini dengan dinamikanya. Ya kan, misalnya dari awal penelitian mengklaim ijazah Pak Jokowi itu palsu 99,9%, lalu kemudian dengan berbagai narasi-narasi yang dibangun itu. Apa yang kemudian Om bisa simpulkan dari dinamika yang sangat ruwet ini? Begini. Kita harus melihat secara utuh. Awalnya ketika orang dilaporkan itu kan bukan hanya Tifa.
Begitu banyak orang. Ya. Ada teman-teman saya lah, katakanlah Egi, DHL, atau yang sekarang sudah berdamai, Rismon mereka. Rismon. Itu artinya orang-orang yang sekarang memilih RJ itu sudah menyadari bahwa apa yang sebelum RJ itu mereka gembar-gemborkan kan tidak benar. Yang lebih fatal lagi, seperti Rismon kan, Rismon. awalnya mengatakan dalam bukunya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kok dia menyatakan bahwa apa yang ditulis itu tidak benar? Itu artinya apa? Bahwa ketika perkara ini awalnya digoreng-goreng, ternyata dalam perjalanan sebagian orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memilih RJ karena sudah menyadari kita tidak bisa lanjut ini, kita sudah di jalan yang salah. Maka ada RJ dengan Bapak Jokowi. Jadi dinamika perkara ini kita menyaksikan hanya 2 orang aja, ya toh. Nah, kalau saya nggak salah, Roy. si Tifa selalu berkatakan saya kan hanya meneliti. Nah, lalu yang mengatakan palsu kan Roy. Ini kan sudah mereka sepertinya mau pecah toh. Jadi yang menyatakan palsu kan bukan Tifa. Tifa hanya mengatakan saya hanya meneliti. Nah ini ya nanti lihat di pembuktiannya. Kalau toh penelitian dengan sumber materialnya yang tidak benar kan pasti hasilnya tidak benar. Kalau yang dia teliti itu katakanlah entah duplikat ijazah, kan berarti hasilnya kan pasti tidak sesuai asli yang dipegang Pak Jokowi. Karena begini, suatu dokumen yang disebut asli itu harus fisiknya. Contoh begini. Pak Jokowi ini kan dikatakan oleh pihak UGM bahwa beliau lulusan kehutanan UGM. Sekarang kita mau bicara misalnya. Kita ini rata-rata pernah sekolah. Kalau saya lulusan misalnya SMA Negeri 1 misalnya. Lalu dari sekolah saya mengatakan benar si Petrus ini lulusan dari sekolah kami. Apa orang lain mengatakan oh tidak benar itu. Haknya apa? Lembaga pendidikan yang punya otoritas menerangkan bahwa si A ini alumni kami, dia terakhir mendapatkan ijazah dari kampus atau sekolah kami kan. Lalu orang mengatakan itu palsu. Loh, dari segi otoritas, otoritasnya apa? Jadi secara otoritas, kalau kita bicara, sebenarnya perkara ini dari awal harusnya sudah dihentikan. Karena yang paling berkepentingan adalah UGM. Kalau UGM sudah mengatakan benar Bapak Jokowi lulusan kehutanan UGM tahun sekian, skripsinya dengan judul sekian, pembimbingnya sekian, NIM-nya sekian. Ya selesai toh. Sekarang ya seperti saya bilang, saya lulusan SMA Negeri 1 apa misalnya. Saya ngaku nih. Lalu ternyata dari sekolah saya mengatakan, oh benar si Petrus alumni kami. Lalu orang lain boleh mengatakan, bohong itu. Sekarang mau percaya lembaga pendidikan yang mana kalau begini? Kalau semua mengatakan, oh itu tidak benar. Nah itu. Ya toh? Jadi sebenarnya bisa dimudahkan, dibuat simpel. UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi lulusan kami. Lalu orang lain membantah bahwa bukan lulusan itu. Pertama, dia punya kompetensinya apa? Dia punya data apa? Yang bisa menghilangkan semua data bahwa Pak Jokowi kuliah di UGM. Karena nggak bisa. Jadi sebenarnya kuncinya kalau mereka katakan ijazah Pak Jokowi palsu, kuncinya kan ada di UGM. Begitu rektor datang atau bagian akademis atau pembantu rektor menerangkan dari data mahasiswa kami yang lulus periode ini nama ABC. Yudisium tanggal sekian, wisuda tanggal sekian. Kan selesai. Lalu orang luar gitu. Mereka punya bukti soal KKN, Pak Jokowi enggak KKN. Begini, KKN itu kan hanya salah satu syarat bahwa orang itu pernah turun ke masyarakat. Apakah misalnya begini, orang tidak ikut KKN tetapi dia punya ijazah? Ya karena dia mengikuti ujian dan mungkin dia ada pengganti KKN, ditugaskan kau susun apalah. Boleh dong, karena turun ke KKN kan hasilnya juga laporan toh. Udah, Pak Jokowi misalnya tidak ikut, udah dari dekannya
atau ketua program yang ngurus KKN, udah karena kau tidak ikut, ya kami tugaskan apa? Resume buku kah atau apalah, nyusun apa? Boleh dong. Jadi KKN bukan satu-satunya unsur penentu orang punya jasa. Nggak ada itu. Di kampus mana? Soal lembaran uji. Lembar Skripsi. uji maksudnya skripsi. Ya. Begini, setiap skripsi itu di halaman depan itu kan tercantum judul, NIM mahasiswanya, penguji dan pembimbing. Kalau pengujinya ada, pembimbingnya ada dan ada di perpustakaan fakultas, ya orang mau ribut apa? Kan di jasa skripsi kita itu kan begini. Misalnya saya buat judul skripsi saya pra-peradilan atau fenomena pra-peradilan yang dilakukan oleh para tersangka. Penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya. Kan sebelum jadi skripsi itu kan kita kasih dosen pembimbing. Lalu setelah disetujui semua, disidangkan, lalu ada lembar persetujuan di halaman depan yang ditandatangani oleh penguji dan pembimbing. Selesai tuh. Jadi kalau dia katakan, oh lembar persetujuannya palsu, ya tanya aja yang menentukan palsu atau tidak. Sepanjang ada nama dosen itu dan pada waktu itu dia jadi pembimbing, apa yang mau dimasalahkan? Tidak ada masalah. Jadi kalau dicari-cari memang bisa saja. Tapi kunci untuk mengakhiri itu adalah lembaga yang mempunyai otoritas. Yang saya maksud misalnya UGM. Jadi kalau skripsi kita, saya misalnya lulusan Universitas Jayabaya tahun 86. Cek saja di kampus, di Fakultas Hukum. Kalau masih tersimpan rapi. Baik judul skripsinya maupun fisik skripsinya. Karena di semua kampus itu ada semacam catatan judul skripsi. Lalu, ada mahasiswa baru yang membuat judul yang sama, lalu dia teliti, oh ini dulu si A pernah buat ini. Dia lihat judul, saya tertarik judul ini. Minta di perpustakaan, bisa nggak saya lihat skripsinya. Hanya sekedar pembanding. Oke. Ya dah. Jadi soal skripsi itu di kampus, di perpustakaan fakultas pasti ada. Kalau ada, lalu orang lain mengatakan itu palsu. Ya nggak bisa lah. Karena kuncinya tetap, kalau fakultas mengatakan bahwa skripsinya ada, lalu dipersoalkan misalnya lembar persetujuan, atau kalau nggak salah apa namanya? Tanda tangan. Tipe ketikanya. Tipe ketikan. Dulu belum Jenis ada huruf. Word, apa segala macam. Times New Roman. Times New Roman. Ya bisa saya diteliti, boleh saja. Tapi kan sekarang kan udah zaman canggih. Ya, kapan ya Word atau New Times Roman keluar? Kan bisa juga. Atau misalnya dulu ya. Dulu itu ketika kita buat skripsi kan masih mesin tok segala macam. Dan tipe mesin kan macam-macam. Sama ingat merek Royal ke apa segala macam itu kan. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang tercanggih mesin tik listrik. Itu belakangan. Ya itu jauh. Yang bisa hapus. Kalau dulu kan enggak. Ketik salah tipes. Nah, robah lagi. Bahkan ketika kita sodorkan ada dosen bilang tidak boleh tipes. Ulang lagi lembar itu. Itu biasa. Jadi kalau dipersoalkan mengenai font hurufnya, ya apakah dia punya kapasitas? Oke. Jadi secara hukum menurut Om, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilancarkan Roy itu, menurut saya tidak mungkin mereka bisa buktikan. Karena yang menyatakan palsu atau tidak hanya UGM sebagai lembaga pendidikan. Kita di luar itu nggak bisa. Contoh saya bilang tadi, saya mengaku misalnya, saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya tahun 86. Kalau kampus sudah mengakui saya, data saya ada, teman-teman kuliah saya ada. Karena pergaulan, kami kenal si Petrus itu di kampus dulu ada. Ya apa yang mau dibantah? Orang yang tidak pernah ikut di kampus lalu membantah. Atau dia ikut, tapi katakanlah Roy, berbeda. Tapi dia junior. Ya itu kan, misalnya begini ya, saya lulusan Universitas Jayabaya tahun 86. Lalu ada junior yang lulusan tahun 2000. Kami tidak percaya si Petrus lulus itu. Ya saya kuliah 86, kalau kuliah tahun 2000 mana bisa ketemu. Mau tahu, tanya kami seangkatan. Kan begitu. Jadi
kalau Roy membandingkan bahwa Pak Jokowi tidak terdaftar karena sama-sama UGM, ya yuk kuliah tahun berapa, Pak Jokowi tahun berapa? Kan harus itu ada. Jadi misalnya orang oh saya kuliah lulus 86. Sama-sama di Fakultas Hukum, misalnya saya di Jayabaya. Lalu ada junior saya bilang, saya nggak percaya Petrus kuliah di Jayabaya. Karena setelah lulus. Padahal dia datang kuliah tahun 2000. Iya. Ya nggak ketemu. Ada lagi yang setelah lulus nggak pernah ke kampus. Ya ada itu. Bahkan mungkin datang hanya sekali untuk legalisir ijazah. Karena itu yang disampaikan oleh mereka. Kita sudah teliti, Pak Jokowi nggak pernah datang ke UGM. Mau ngapain? Mau ngapain ke kampus? Saya juga tidak pernah ke kampus saya lagi. Saya hanya mungkin ketika awal-awalnya legalisir ijazah beberapa lembar karena akan dipergunakan. Ya. Selebihnya kan kecuali dari kampus mengundang kita, para alumni kumpul, lain lagi acaranya. Itu pun nggak semua datang. Enggak semua datang. Kalau pas hari yang diadakan kita bisa, ya bisa. Kalau enggak kan? Kalau pas hari reuni itu kita udah tugas di Rusia gimana? Kita ada jadwal lain, misalnya ke Tiongkok gitu. Betul. Mana bisa? Jadi persoalannya, dia tidak pernah datang ke kampus. Pertanyaannya, ngapain ke kampus? Ada saja. Mau ke kampus mau ngapain? Oke Bang, kasih konklusi closing statement dulu. Oke. Pemirsa kita biar. Oke, jadi untuk persidangan Pak Jokowi ini, mari kita kawal. Dan saya yakin putusan terhadap Roy dan Tifa dinyatakan bersalah. Dan pasti dihukum. Bukan soal berat atau ringannya, tapi pernyataan bersalah itu buat tim Pak Jokowi pasti sudah puas. Oke. Terima kasih, Oke. Om Petrus. Oke. Nah, pemirsa, itulah obrolan saya. Mudah-mudahan menambah wawasan baru buat kita semua bahwa hukum itu sekali lagi tidak baku tapi tidak kaku ya Om. Iya, betul. Itu. Ya, Dinamis. mudah-mudahan dinamika proses hukum yang terjadi dalam perkara tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini akan membawa kita ke kebenaran yang sesungguhnya. Iya. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan